Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Aditya Permana dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 20220230011. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas dengan materi Kontrol PID pada robot line tracer. Langsung ke tugas. Tugas yang pertama yaitu dari materi kontrol PID yang sudah disampaikan, rancang dan desain kontrol PID untuk kontrol gerak robot line tracer supaya bisa berjalan mengikuti garis. Rancang dan desain meliputi A. Desain simulasi rangkaian hardware yaitu menggunakan Proteus, dan rancang buat perintah program untuk menjalankan simulasi pada Proteus di Arduino IDE. Yang kedua adalah didokumentasikan simulasi tersebut. Yang ketiga adalah laporan pengerjaan. Mungkin langsung saja kita ke rangkaian. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan Arduino Uno sebagai microcontrollernya, button sebagai tombol untuk kurang, tambah, dan masuk ke menu setting. Di sini saya menekan L298, LM044L, logic stick, dan motor DC. Ini untuk motor sebelah kiri dan ini motor sebelah kanan. Untuk label rangkaiannya seperti ini pada LCD, seperti ini pada L298, dan untuk micro controllernya seperti ini. Sensor berada di analog. Sensornya seperti ini. Tombol seperti ini. Mungkin kita langsung lanjut ke programnya. Baik, untuk programnya seperti ini. Seperti biasa, di sini kita harus menginisialisasikan sensor-sensornya, terus kontrolnya atau pemberian nama label seperti ini. Ini kita menggunakan 6 sensor seperti gambar. Nah, di sini saya menentukan konstanta KP, KIKD, serta T sebagai berikut. KP sebesar 5, KI 1, KD 3, dan T 1. Di sini saya menggunakan set point 0 atau belum sama sekali kita apa-apakan. Nah, di sini untuk max PWM-nya 255, kita mentokkan saja. Nah, terus untuk ini untuk nilai sensornya, cek S1. Jadi ketika sensor 1 ditekan atau nyala, maka sensor 1 bernilai 1, sensor 2, sensor 3, 4, dan seterusnya. Nah, ketika sensor 1 dan 2 kini nyala, maka perhati untuk nilai sensornya 1 ditambah 2, jadi nilai sensornya adalah 3. Nah, di sini terdapat nilai sensor yang menentukan PV.
Nah, untuk PV sendiri itu PV sendiri nih untuk menentukan error. Nah, error itu menggunakan rumus seperti berikut. Error sama dengan set point dikurangi oleh nilai PV. Jadi, ini kan tadi nilainya adalah 3. Nilai sensor adalah 3. Nah, ini berarti nilai PV-nya minus 2. Dan untuk ini untuk akumulasi error sama dengan plus sama dengan error. Nah, jadi untuk akumulasi error ini akan masuk ke rumus menentukan nilai I, dan untuk KD menentukan delta error. Di sini saya sudah membuat dari nilai-nilai konstanta saya dengan P5, I1, D3, dan T1. Nah, mungkin kita langsung ke simulasinya. Mohon maaf, kita mulai saja. Nah, pada tampilannya seperti ini. Nah, ini belum kita apa-apakan, jadi sensor 0, PV 0, hasil PID 0. Nah, di sini motor akan berputar-putar. Nah, langsung kita beri aksi saja. Kita ambil contoh dari sensor 2 dan 3. Nah, di sini kan sudah tertera sensornya nilainya 6, PV mendekati 1. Nah, untuk hasil PID ini kan tadi akan ada akumulasi. Jadi akan terus bertambah gitu. Jadi kita ulangi. Supaya tetap Nah, di sini hasil PID 9, PWMA 255, PWMP 246. Nah, kenapa kok sensor hasilnya 6, PV negatif 1, hasil PID 9, PWMP 246 nggak sama kayak PWMA 255. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, untuk sensor ini, sensor dari kan tadi yang nyala itu adalah sensor 2 dan sensor 3. Sensor 2 adalah 2, sensor 3 adalah 4. Jadi 4 tambah 6 sama dengan 6. Mohon maaf, 2 tambah 4 sama dengan 6. Sensor 6. Nah, sensor 6 sendiri ini adalah nilai PV-nya adalah minus 1. Jadi PV-nya minus 1. Lanjut kita ke hasil PID 9.
Di sini untuk hasil PID 9 yaitu kita dapat dari sini 5 kali 1 5 untuk mencari P, 1 kali 1 kali 1 untuk mencari D hasilnya 1, mohon maaf, untuk mencari I, dan ini untuk mencari D adalah 3 dikali 1 per 1 dikali 3 hasilnya 3. Hasil PID sama dengan P ditambah I ditambah D, yaitu 5 ditambah 1 ditambah 3 hasilnya 9. Jadi hasil PID nya 9. Untuk PWMA dan PWMB dari sini, PWMA sama dengan max PWM ditambah hasil PID. Tadi kan max PWM kita menggunakan 255. Nah, max PWM 255 ditambah 9 hasil PID. Nah, untuk di hasil PID yang PWMA itu kan mentok hanya pada 255, sehingga microcontroller membacanya 255 atau maksimum. PWMB dengan rumus max PWM dikurangi hasil PID. Hasil PID kan 9, dari 255 dikurangi 9 hasilnya 246. Nah, ini untuk pembentukan tampilan data. Tampilannya seperti ini. Ini untuk tombol OK. Nah, ini untuk masuk settingnya. Ini jadi kita langsung ke simulasi. Nah, seperti ini. Ketika saya beri nilai 0, maka akan kembali lagi ke 0. Nah, di sini ada tombol. Di sini fungsi tombol untuk mengatur KP, KIKD, dan T, dan juga max PWM, nilai max PWM. Dengan cara kita ke menu. Nah, ini bisa diatur untuk penambahannya adalah 0,1 dan pengurangannya adalah 0,1. Diberlaku pada KP, KIKD, T, dan KP, KIKD. Mohon maaf. Nah, ini untuk KI-nya sesuai dengan program saya menggunakan 1, KP-nya saya menggunakan 5, dan KD-nya menggunakan 3, T menggunakan 1. Dan max BWM-nya menggunakan 255. Ini adalah untuk menu settingnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan ketika berada pada garis. Kita selesaikan dulu. Jadi selesai. Nah, ketika sensor B5 dan B6 nyala, maka motor sebelah kiri akan lebih cepat daripada sebelah kanan. Jadi menunjukkan bahwa robot akan berbelok ke arah kanan. Begitupun sebaliknya, jika sensor 1 dan sensor 2 nyala, maka motor sebelah kanan akan lebih cepat dibandingkan motor sebelah kiri.
maka menunjukkan robot akan belok ke arah kiri. Jika satu gini, maka sama robot akan mengalami, kalau tadi kan belok kiri, kalau sekarang itu lebih ke arah serong ke kiri, jadi agak lumayan cepat dibanding yang belok tadi. Jadi begitupun sebaliknya. Nah, ketika yang nyala adalah sensor 3 dan sensor 4, maka motor akan bergerak bersamaan atau sama. Jadi sama-sama cepat karena menggunakan BWM 255. Jadi nilai BWM-nya sama. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.